Baiklah para penyimak YouTube WWT Indonesia dan para pendengar Radio Warna FM dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan berbincang ngobrol dengan salah satu kios yang ada di wilayah Tegal Rami, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Saya Pugu Laksono, yang punya kios ALS. ALS itu apa? Agro Lestari Sejahtera. Agro Lestari Sejahtera, ya. Kios pemula, Mas. Pemula ya. Kebetulan saya megang produknya WWT. Untuk wilayah Genteng, Glenmore, Kalibaru. Genteng, Glenmore, Kalibaru. Pokoknya Genteng itu salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuwangi ya, Mas. Ya. Mungkin yang luar Banyuwangi kan nggak tahu, Mas. Mas, pertanyaan pertama. Mulai kerjasama dengan WWT itu mulai kapan? Sekitar 1 tahun. Saya belum buka kios waktu itu, Mas. Belum buka kios ya? Gimana ceritanya? Awalnya memang saya tertarik. Kebetulan kan di sini itu banyak kendala, Mas. Nah, setelah itu uji coba produk ya WWT ini. Nah, setelah saya coba di petani-petani itu kok jawabannya asli petani ya, Mas ya. Kok bagus gitu. Ya itu terus akhirnya teman-teman saya yang di pestisida mendukung, Mas. Harus buka kios saya gitu. Nah, di sini yang menariknya adalah selain saya buka kios, saya nggak semata-mata jual barang laku sudah. Artinya saya dampingi sampai aplikasi, ada kendala, insya Allah saya jawab kalau saya selama masih bisa. Kalau tidak bisa menjawab, mungkin saya perlu belajar lagi kan gitu. Tadinya Mas Pugu ini bisnisnya apa, Mas, sebelum ini? Saya sembarang, Mas. Sembarang ya. Intinya minuman lah ya. Yang penting cuan. Ya, intinya mencari cuan, jual beli sepeda motor juga, Mas. Jual beli sepeda motor, terus akhirnya kenal WWT, mencoba akhirnya buka kios. Jadi jualan pertama ya WWT ini, Mas. Jualan pertamanya WWT ini, dan sampai hari ini jalan berhenti berkembang atau gimana? Memang jalannya perlahan, Mas. Kita nggak bisa langsung ibaratkan awet dewe melaku langsung penak, nggak mungkin. Pasti ada kendala ini itu segala macam. Tapi itu semua saya hadapi, Mas. Namanya orang berusaha kan banyak resiko. Banyak kendala. Yang penting saya nggak menyerah intinya. Cuma keunggulannya produk WWT ini memang yang saya amati secara langsung, memang saya bilang bagus ya. Buktinya apa? Ketika petani itu, Mas ya, petani itu kan pintar, Mas. Ketika pakai produk ini, kalau jelek ya berhenti. Secara otomatis itu, Mas. Kalau masih order lagi, beli lagi, berarti kan barang itu bagus. Perbandingan apa yang jenengan paling rasakan menonjol di saat jenengan juga menjual produk lain? Jadi seperti ini, Mas. Kalau kita amati sejauh ini, Mas ya, kalau ngomongkan WWT itu mulai jaga imunitas tanaman. Itu kalau sudah sehat, otomatis wes sampai dia apa-apa nggak penak. Ya seperti itu. Bagaimana membuat tanaman itu sehat dari awal? Jadi ibarat kata ada serangan, mungkin kita atasi biasa aja cukup gitu. Tapi kalau tanaman itu sudah tidak sehat, ketoknya gede, tapi gak sehat, itu biayanya membengkak. Biayanya membengkak. Apalagi sekarang kan dibelikan ini yang paling mahal, yang terbaik. Biasanya solusinya seperti itu. Oke. Kemudian Mas gini, kan jenengan dampingi petani sudah banyak ya. Ya teman-teman juga bisa lihat videonya, ada beberapa video yang didampingi langsung oleh Mas Pugu ini, yang notabene beliau juga ini belum lama sebenarnya ngerti pertanian kan gitu ya. Saya kalau boleh jujur ya, Mas, bukan insinyur pertanian, bukan insinyur, bukan PPN, cuma belajar dari pengalaman, Mas. Kita kalau cuma ngomongkan teori, orang itu pasti
gimana ya, kayak waleh lah gitu. Tapi kalau kita kembali lagi ke pengalaman, otomatis kendala apa yang ada di lahan, di lapangan itu ya gampang lah. Iya, intinya kita mau belajar lah ya, belajar dari pengalaman yang akhirnya kita jadi tahu kan begitu. Jadi malah kebanyakan sering juga Mas Pugu ini konsultasi sama WWT dari pihak kita itu ketika ada masalah sama petani dilihat, oh kok begini, dicoba di treatment seperti ini, ternyata berhasil. Nah dari situ kita belum tahu nama kimianya apa, itu sistemnya apa gitu. Baru kita nyari referensi, akhirnya kita tahu. Contoh nih misalnya pernah kita Mas Pugu itu pernah ngadepin masalah rontok Mas ya, bunga rontok itu karena apa gitu. Ternyata coba pakai ini, akhirnya tahu, oh ternyata bunga rontok itu karena sesuatu gitu. Akhirnya ketemu kan gitu. Kalau Anda penasaran tolong telepon aja. Kemudian gini Mas Pugu, Mas Pugu pasti menghadapi pertanyaan petani. Kita juga banyak sih menghadapi pertanyaan petani ketika Pak, permasalahan paling utama ketika nanam cabai khususnya, nanam cabai itu apa Pak gitu. Petani itu kan pintar-pintar Mas. Iya. Kalau bikin masa pertumbuhan oke, gitu kan. Kemudian masa generatif buahnya oke lah, kita juga masih bisa ngerti solusi. Cuman satu hal Pak. Pak, ya opo kendalanya gitu, apa kendala utama nanam cabai? Rego Mas. Tanya seperti itu gitu. Mas Pugu bisa memberikan jawaban apa ke petani? Sebetulnya gini Mas, kalau masalah harga itu ya memang faktor rezeki ya, tapi kita bisa mengantisipasi Mas. Gimana itu Mas? Kita nanam sebagus mungkin, sekuat mungkin tanaman itu. Paling tidak bahasa kasarnya awake dhewe kudu nandur, tapi sing umurnya dawa, umurnya panjang. Kenapa? Lah nanti kan ketemu di situ Mas. Kita menanam sebagus mungkin lah. Paling tidak harus bisa mengantisipasi itu harga. Jadi kita nanam bagaimana caranya umurnya panjang dan intinya buahnya tetap banyak gitu kan. Banyak, ya. Kita yang antisipasi itu sebetulnya. Oh jadi gini Mas Pugu mungkin nanam gimana caranya kita biar tanaman itu sehat dan umurnya panjang. Ya. Kan begitu. Seperti itu. Karena harga kan kita nggak bisa ngatur lah Mas. Harga nggak bisa ngatur naik turun. Apa jadi gini Mas, misalnya tanaman cabai itu kan paling lama umurnya berapa Mas? Rata-rata hari ini. Mulai tanam. Paling lama 6 bulan Mas. Mulai tanam ya. 1 hari setelah tanam sampai akhir. Itu pun kadang setengah permainan, petik ke 10-11 itu rata banyak yang mati. Rata-rata sudah banyak yang mati. Kita kan materinya cuman itu, kendalanya cuman itu. Nah, di selama ini kena WWT, ya treatmentnya WWT itu yang mungkin bisa. Contoh seperti ini. Di kemarin ada petani bilang, Mas Lombokku iki panen mulai bulan Songo 2021. Itu sampai 2022 bulan 5. Berarti kira-kira kalau menurut jenengan itu harga apakah misalnya untuk pertama 7.000 ya 7.000 terus sampai entah apa munggah mudun. Nah berarti jenengan bisa menyimpulkan Mas. Iya kalau saya nyimpulkan dari apa yang disampaikan sama Mas Pugu, nanam cabai itu dibuat sesehat mungkin dari awal sehingga umurnya panjang. Karena harga kita gak bisa prediksi naik turun. Kalau tanamannya bagus terus, kita pasti nemu harga. Kurang lebih begitu Mas ya maksudnya. Jadi menurut saya betul sekali para penyimak, para petani, statementnya Mas Pugu ini sangat betul sekali karena logikanya selama tanam misalnya 1 tahun nih musimnya gitu Mas ya. 1 tahun musimnya, kita pasti akan nemu harga murah, harga mahal. Dan memang kenyataannya selama ini seperti itu Mas. Iya, betul. Apalagi mau lebaran, apalagi saat ini nih musim berdiding kayak gini, tidak ada tanduran sehat gitu. Mungkin jenengan sudah survei Banyuwangi sampai Sumatera ya? Iya, Banyuwangi sampai Sumatera itu harganya
Untuk di Banyuwangi sendiri saat ini sudah mencapai 70.000 Mas, cabai kecil itu. Hari ini ya? Hari ini sudah capai 70.000. Mau Lebaran kemarin saya di Sumatera itu 95 sampai 105.000. Tapi kan jenengan paling tidak lihat kondisi tanaman di wilayah masing-masing. Iya. Itu pasti ada kendala nggak? Pasti ada kendala. Contohnya kayak waktu di Lampung itu permasalahannya adalah petani bingung ngatasi cacar. Gitu, atau bahasa ilmiahnya itu anthracnose. Ya. Nah itu langkahnya itu memang harus antisipasi Mas. Gitu. Oke, kembali lagi ke Mas Buku. Ya. Untuk Agro Lestari Sejahtera sendiri Mas, jenengan punya program-program apa ke depan atau mungkin gimana untuk pengembangannya di wilayah sini? Saya cuma menyampaikan ini Mas, kalau petani ingin sharing sama kita, mau treatmentnya kita langsung call centernya ada ya? Oh iya, call centernya ada kan. Harapan saya nggak usah malu-malu, nanti datang ke sini atau ke kantornya WWT, monggo silahkan. Oh gitu ya. Jadi bisa call, bisa WA atau telepon di call centernya WWT, nanti nomornya ada di deskripsi. Kemudian nanti langsung datang ke sini ke Pak Buku juga bisa. Ini selalu terbuka Mas ya. Siang malam oke. Siang malam oke, terbuka untuk konsultasi pertanian bersama Bapak Buku. Karena kenapa Mas Buku ini walaupun masih baru tapi sudah berani membuka konsultasi? Karena sudah ada buktinya Mas ya. Nah nanti kita lihat, bisa teman-teman lihat videonya di channel YouTube WWT Indonesia, kawalannya Bapak Buku yang hasilnya seperti apa dengan menggunakan treatment produk dari WWT. Banyak Mas videonya Mas. Nah ada yang mulai tanam dari 0 sampai usia generatif sampai mau petik ada. Terus yang setengah mainan juga ada. Yang intinya kan begini Mas, rata-rata 70% tanaman cabai itu kendalanya adalah kerdil Mas. Kerdil artinya ya. Alhamdulillah saya bisa ya. Alhamdulillah. Oke. Itu tadi rekan-rekan bincang-bincang kita sedikit dengan Mas Kukuh. Jangan lupa untuk rekan-rekan para petani yang ada di wilayah Genteng dan sekitarnya, jenengan bisa call center, bisa telepon atau WA ke call center WWT, atau bisa berhubungan langsung, datang langsung ke kios Agro Lestari Sejahtera. Alamatnya di mana Mas? Dusun Tegal Rami, Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore. Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Kemudian gini Mas Buku, kita nyoba, saya pengen tanya, selama jenengan buka kios mendampingi petani, pertanyaan-pertanyaan dari petani ya, biasanya ini mungkin sama yang ditanyakan sama masalah petani. Kebanyakan petani di sini permasalahannya itu apa saja, bisa dijelaskan secara singkat saja Mas. Karena gini, kenapa harus singkat saja? Karena nanti untuk lebih detailnya jenengan bisa ngubungi langsung Pak Buku atau datang ke sini ngopi ke kiosnya. Jadi jenengan nanti kalau di kiosnya Pak Buku ini, itu nanti jenengan datang ke sini, sampean mau cari apa gitu, mau beli produk, itu pasti ditanya sama Pak Buku gitu ya. Ditanya sampean masalahnya apa kan gitu. Jadi nggak syukur gini, kebanyakan petani karena bingung, dapat info dari sana, info sini, info sana kan biasanya begitu Mas. Datang ke kios, tuku iki gitu. Nah, kalau kiosnya nggak bijaksana, itu ya wis namanya kios juga jualan Mas ya. Dijualin aja tuh apa yang dicari. Tapi kalau di kiosnya Pak Buku ini saya tahu sendiri, petani yang datang itu malah dijak ngopi, betul Mas ya. Dijak ngopi, ditanyain masalahnya apa, sehingga beli produk apapun itu sesuai dengan kebutuhannya, gitu loh. Jadi yang harusnya dia ngengkel beli A, karena ternyata masalahnya sebenarnya bukan A, ternyata B ya. Sama Mas Buku dijualin yang sesuai kebutuhan itu tadi, gitu Mas ya. Dan saya carikan solusi yang murah. Gitu ya. WWT ini tergolong murah apa? Ya murah Mas. Murah ya, tapi nggak murahan kan? Kualitas ada, sudah ada buktinya. Kalau ngomongkan kendala itu pasti yang pertama itu layu Mas. Layu. Yang kedua cacar itu pasti.
Dan yang hebatnya lagi Mas, selama yang saya jalani ini Mas, sepele Mas, rontok. Insya Allah kalau rontok itu saya jawab di sini Mas. Oh gitu, sebentar Mas. Satu-satu ya, kebanyakan pertanyaan para petani itu. Yang pertama dari Mas olah lahan Mas. Dari olah lahan Mas Puguh biasanya itu yang Mas Puguh sarankan ke petani itu sebaiknya seperti apa? Kalau saya setelah yang saya alami lahannya Pak Wo kemarin, itu cuman kita kasih SP, TSP ya, GSP lah kalau di umum. Terus yang kedua kapur kan secara otomatis Mas, kita menaikkan pH. Di sini kan tergolong lahan asam Mas, pH-nya 3, 4 gitu. Terus dikasih Propagas sama Humikasida itu aja Mas. Propagasi ini ya? Iya. Propagas sama Humikasida dari WWT itu untuk lahan gitu ya. Kemudian pengaplikasiannya Mas? Pengaplikasiannya sama kapur itu jadi satu sama SP. Oh, terus, di awal ya? Nanti di rotari, kalau dicacah kan otomatis campur nanti, nggak sendiri-sendiri nanti kan. Terus habis itu kita basahi lah. Basahi. Iya. Artinya nggak basah sekali. Artinya ya pokoknya teles lah. Habis itu Mas, sebelum tutup musa kita punya treatment ini Mas. Kita semprot ini Mas. Disemprot. Iya. Disemprot apa dikotor? Disemprot di lahan ya. Oh. Disemprot di lahan ini WWT Humikasida sama WWT Propagas. Oke. Dan ini Mas yang saya bilang dosisnya berapa kan pasti. Iya, dosisnya berapa? Ini